Tahu nggak Ustadz, pencerahan apa yang juga baru saja saya dapatkan? Ingat nggak Ustadz, waktu di Mensrea saya sempat ngomongin orang Indonesia nggak bisa bedain kesehatan spiritual, kesehatan mental, sama kesehatan fisik. Ya. Di Mensrea itu gue membahas bahwa sering banget ada orang masalahnya kesehatan mental, tapi diselesaikan secara spiritual. Itu bagus banget lagi. Iya. Itu bagus banget. Namun dalam beberapa obrolan sebenarnya Ustadz sempat cerita, dan bukan cuma episode ini doang, di episode sebelumnya. Sebenarnya memang ternyata di Al-Quran memang ada panduan-panduan yang bukan membuat kita sehat secara spiritual saja, tapi secara mental. Makanya jadi agak masuk akal. Sekarang gue jadi ngerti kenapa orang yang depresi tetap diketemukan sama seorang ustadz. Karena yang tadi, kalau kita beriman sama qada, kita jadi nggak perlu stres bahkan depresi. Betul. Karena kita harus beriman sama apa yang Allah udah takdirkan kepada kita, terutama pada hal yang kita nggak bisa kuasain. Benar, walaupun itu sedih banget. Karena tadi Mas bilang kan, emosi itu senantiasa ngelekat pada orang. Betul. Pertanyaan kita, gimana Rasul menanggapi satu permasalahan? Dalam perkara qada misalnya. Coba kita lihat. Rasulullah ketika perang Uhud, itu kehilangan 72 sahabat. Dan salah satunya yang paling dia sayangi adalah paman dia, Hamzah bin Abdul Muthalib, itu wafat ketika perang Uhud, dan wafatnya agak sedikit ngeri sih. Ada satu pembunuh bayaran namanya Wahsy, disewa oleh seorang perempuan namanya Hindun. Hindun ini nyuruh dia untuk nombak dari belakang, karena orang ini nggak mungkin dikalahin dari depan. Ditombak dari belakang, tembus, dia wafat. Ketika dia wafat, dirobek dadanya sebelah sini, berarti dirobek dadanya sebelah sini, jantungnya dikeluarin, dikunyah sama Hindun untuk membalaskan dendam dia pada saudaranya yang pernah dibunuh oleh Hamzah juga. Ketika ini terjadi, Rasul tahu. Jadi ketika Rasul menemukan mayat dia, itu sudah jantungnya udah berantakan. Dan coba bayangin, dua-dua orang ini, satu yang nombak, satu yang ngunyah jantungnya, masuk Islam. Kira-kira gimana kalau Rasulullah ngeliat semua itu? Kita nggak tahu ya seperti apa ya. Tapi yang Rasul lakukan adalah Rasul maafin mereka. Dan kemudian Rasul nyuruh mereka pergi karena nggak mau lihat wajah mereka.